Salam Bapak Ibu, selamat bergabung dalam ibadah online GBI Parma. Mari kita memuji menyembah Tuhan, rasakan kebaikan dan kasih Tuhan hari ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku percaya punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur kami Tuhan, kami naikkan syukur kami. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat karya-Mu. Haleluya. Terima kasih.
kami kepadamu. Terima kasih, terima kasih. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami percaya Tuhan ada terobosan hari ini ya Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika kami mencari wajah-Mu, merindukan Engkau ya Tuhan. Engkau menjamah setiap kami, memberkati setiap kami. Biar setiap kami mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan. Apapun masalah yang kami hadapi, apapun pergumulan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah melupakan kami. Tuhan menolong kami. Biarlah kami terus Tuhan maju di dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Salam Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya mau sharing tentang penolong yang tak terduga. Nah, seringkali kita orang percaya berharap bahwa pertolongan Tuhan itu yang besar, yang datang, yang wow, yang kita lihat. Tapi ternyata tidak semua yang besar yang mungkin terjadi. Bahkan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil itu ternyata pertolongan dari Tuhan. Nah, saya mau bahas tentang kita harus mengubah paradigma kita. Kita harus melihat bahwa Tuhan berbicara kepada kita tuh lewat banyak hal. Tidak hanya melalui satu sisi, tetapi dari sisi yang lain juga kita harus cermati. Saya bacakan satu kisah yang menarik tentang Naaman. Nah, Bapak Ibu pernah dengar tentang kisah Naaman, dia mengalami sakit kusta. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Nah, Naaman ini adalah panglima, orang terpandang, dan dia sering mengalami kemenangan, tetapi dia sakit kusta. Nah, kalau seorang terpandang, seorang panglima, saya percaya dia juga sudah berobat kemana-mana. Kalau kita di negeri ini orang terpandang, orang yang sukses, mungkin kita sudah juga berobat ke dokter yang terkenal, ke tabib yang terkenal, atau mungkin bahkan sampai ke luar negeri kita sudah berobat, tapi tetap tidak mengalami kesembuhan. Naaman tidak mengalami kesembuhan. Nah, bagaimana pertolongan Tuhan terjadi atas Naaman? Kita baca berikutnya. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Nah, ternyata ada seseorang yang diambil ketika mereka berperang dan membawa tawanan, dan itu tinggal di rumah Naaman. Dia menjadi pelayan seorang anak perempuan. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria,
maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ternyata informasi kesembuhan tidak datang dari luar, tapi dari rumahnya sendiri. Jadi ada seorang pelayan di rumahnya, di rumah Naaman, dan pelayan ini berkata kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria, sekiranya tuanku menghadap Elisa, maka penyakit kustanya akan sembuh. Nah, Naaman sudah pergi kemana-mana, sudah berobat kemana-mana, ke tabib yang terkenal, tetapi tidak mengalami kesembuhan. Ternyata pertolongan Tuhan lewat pesan seorang yang sederhana, pelayan di rumahnya. Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Kalau bahasa kisahnya berikutnya, Naaman akhirnya pergi dan mengalami kesembuhan dari Tuhan melalui Nabi Elisa. Nah, Bapak Ibu, ketika kita menghadapi pergumulan, ternyata keluarga kita bisa menolong kita, orang di rumah kita bisa menolong kita, orang terdekat kita bisa menolong kita, orang satu kantor kita bisa menolong kita. Jangan pernah melihat pertolongan Tuhan itu yang besar, tapi ternyata pertolongan Tuhan itu dekat dengan kita. Jadi Naaman mendapatkan pertolongan dari masalahnya untuk disembuhkan dari kustanya itu dari seorang pelayan yang di rumahnya. Ada dua kisah yang kedua yang menarik. Pemuda Mesir, budak Amalek. Saya bacakan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Jadi Daud dan orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, ternyata Ziklag itu sudah dibakar habis. Yang terjadi, dikatakan ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Jadi ketika Daud kembali ke Ziklag, Ziklag sudah dibakar oleh orang Amalek, dan yang terjadi adalah orang-orang yang ada di sana itu ditawan, termasuk istri Daud. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail. Daud mengalami masalah yang besar ketika kembali ke Ziklag. Ziklag sudah dibakar habis, orang-orangnya ditawan, termasuk istri Daud ditawan oleh orang Amalek. Ternyata yang dialami Daud tidak hanya sampai di situ. Di ayat berikutnya dikatakan gini, Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Rakyat itu marah kepada Daud. Gimana ini Daud? Jadi Daud mengalami kesedihan, tetapi juga dia mengalami terhimpit, orang-orang marah kepada dia. Tapi Daud, firman Tuhan mengatakan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, dan Daud berdoa kepada Tuhan. Yang terjadi adalah Tuhan memberikan pertolongan. Kisah pertolongannya bagaimana? Jadi mereka menemui seorang Mesir di padang dan membawa kepada Daud. Jadi tentara Daud menemui seorang Mesir, seorang pemuda, dan membawa kepada Daud. Dan kemudian mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air. Daud bertanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Ternyata Tuhan memberikan pertolongan lewat seorang pemuda yang sedang sakit. Dia pemuda Mesir, budak Amalek. Jadi waktu dia sakit, orang Amalek meninggalkan dia. Dan 3 hari kemudian Daud bertemu dengan dia. Dan kemudian Daud menerima informasi kemana orang Amalek itu pergi. Pemuda ini memberikan jalan kemana orang Amalek itu pergi. Dan kalau kita baca berikutnya, Daud mengambil kembali rampasan yang hilang. Bahkan keluarganya yang hilang itu diambil kembali dari tangan orang Amalek. Nah, informasinya sederhana Bapak Ibu. Daud mengalami pertolongan dari Tuhan lewat seorang pemuda Mesir yang mengalami sakit. Berikutnya ada kisah yang ketiga dari seorang anak kecil. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepada dia, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan memberi roti supaya mereka ini dapat makan. Jadi ketika Yesus dalam pelayanannya, itu banyak orang mengikuti dia. Dan kemudian Yesus bilang,
Di mana kita bisa beli roti supaya mereka makan? Jadi jawab Filipus, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Jadi Filipus berkata, kita nggak cukup kalau kita beri roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan. Nah, ini mengalami masalah. Mungkin Bapak Ibu mengalami masalah ekonomi atau keuangan. Ini juga dialami sebenarnya, ini Yesus sedang menguji murid-muridnya. Apa yang akan dihadapi oleh murid-muridnya ketika mereka menghadapi tantangan iman tentang keuangan, tentang ekonomi. Kemudian seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tapi apakah artinya ini untuk orang banyak? Jadi ternyata murid-murid bertemu dengan satu orang anak. Satu orang anak yang punya roti, 5 roti jelai dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan gak cukup untuk 12 murid. Seringkali kita mengatakan, Tuhan, aku punya pergumulan tentang masalah dalam keuangan, tentang pekerjaan, gak cukup. Ketika ada orang membantu, mungkin kita mengatakan gak cukup, gak bisa tolong karena itu terlalu parah masalah yang dihadapi. Tapi ternyata ketika seseorang datang kepada Tuhan, maka mukjizat itu akan terjadi. Kalau kita mencari pertolongan dari Tuhan, Tuhan memberikan penolong yang ajaib. Tuhan akan memberikan penolong yang tidak pernah kita duga, tidak pernah kita sangka. Jadi seorang anak yang hanya punya 5 roti dan 2 ikan, memberikannya kepada Yesus, terjadilah mukjizat multiplikasi. Jangan menjadi orang yang mengharapkan pertolongan yang harus besar, baru itu Tuhan menjawab doa. Tapi kalau pertolongannya sederhana, itu Tuhan belum jawab doa. Jangan seperti itu. Padahal kalau kita lihat 3 kisah ini Bapak Ibu, itu sederhana sekali. Naaman ditolong oleh apa? Oleh pelayan di rumahnya. Daud ditolong oleh pemuda Mesir yang ditemukan di jalan sedang sakit. Kemudian murid-murid mengalami mukjizat ketika ada seorang anak kecil yang hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Kalau kita bergumul untuk sesuatu persoalan masalah, perhatikan orang-orang di sekitar kita. Perhatikan orang-orang terdekat kita. Bisa jadi Tuhan sedang berbicara melalui mereka untuk kita. Nah, seringkali kita kalau sudah posisi yang bagus, kemudian ada orang mungkin satu kantor dengan kita, atau satu perusahaan dengan kita, atau satu level mungkin dia di bawah kita. Kemudian ketika dia memberi saran, kita tidak terima sarannya. Kenapa? Siapa dia? Beda status, beda kedudukan, beda posisi, beda jabatan. Belum tentu. Karena Naaman ditolong hanya dari pesan yang disampaikan oleh pelayannya. Bapak Ibu, jangan batasi Tuhan untuk menolong kita. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolong kita, untuk memberikan informasi yang terbaik buat kita, sehingga kalau kita lakukan, maka kita akan mengalami terobosan, multiplikasi, dan mukjizat itu akan terjadi dalam hidup kita. Hanya taat kepada Tuhan, ayo kita peka kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu dimanapun berada, Bapak Ibu yang menghadapi pergumulan, yang sudah berdoa bertalu-talu berdoa, ketika waktunya Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Tapi pertolongan itu bukan yang wow, tapi yang sederhana. Tapi itulah cara Tuhan untuk agar kita bisa mengerti bahwa Tuhan bisa pakai banyak hal. Tuhan bisa bicara lewat banyak hal untuk menolong kita. Saya percaya sharing singkat ini Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu itu diberkati Tuhan. Amin. Saya mau berdoa Bapak Ibu. Bapak Ibu yang menghadapi masalah pergumulan, Bapak Ibu berdoa. Saya mau berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu yang menghadapi pergumulan, yang menghadapi masalah dimanapun berada. Tuhan tolong, Tuhan beri kekuatan, Tuhan berikan kelepasan, damai sejahtera berlimpah-limpah. Biar Tuhan memberikan penolong yang ajaib, yang tak terduga Tuhan, yang akan membantu setiap persoalan yang dihadapi oleh anak-anakmu. Ketika anak-anakmu mencari Tuhan, berserah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi Bapak Ibu di tempat ini yang melihat siaran ini yang belum percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu taruh tangan Bapak Ibu di dada Bapak Ibu. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku buka hatiku. Aku menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masuklah Tuhan dalam hidupku. Dan terima kasih Tuhan, aku anak-Mu dan Engkaulah Tuhan bagi hidupku. Dalam nama Yesus. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan hari ini. Terus bertumbuh dalam Tuhan, baca Alkitab, doa, ikuti ibadah, dan teruslah hidup dalam komunitas yang membangun Bapak Ibu.
Saya percaya kita semua diberkati. Terus ikuti YouTube ini dan terus menjadi berkat buat sesama kita. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan, kita terima berkat dari Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan, persekutuan dan penghiburan dalam Roh Kudus menyertai berkati engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, setiap orang percaya diberkati, katakan amin.